adik-adik, perkenalkan aku Kak Deborah. Nah, hari ini bersama kakak, kita akan membahas soal SBMPTN. Di sini kakak sudah mempersiapkan satu soal yang kakak ambil dari soal SBMPTN Biologi tahun 2015. Oke, kakak bacakan ya soalnya. Kompetisi merupakan peristiwa yang pertama, bisa terjadi di alam. Pernyataan kedua, berlangsung pada hewan maupun pada tumbuhan. Pernyataan ketiga, berlangsung pada organisme yang sama atau berbeda. Kemudian pernyataan keempat, merupakan persaingan untuk memperoleh sumber yang tidak terbatas jumlahnya. Oke, untuk bisa menjawab soal ini, kalian harus paham dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kompetisi? Apa aja sih kompetisi yang terjadi di alam? Oke. Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu nih definisi dari kompetisi. Jadi, kompetisi adalah hubungan antara organisme yang berusaha untuk mendapatkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Nah, jadi maksudnya gini, kompetisi itu adalah hubungan antar organisme yang saling berkompetisi atau saling bersaing untuk mendapatkan suatu sumber daya. Nah, cara terjadinya kompetisi adalah jika jumlah sumber daya terbatas. Kalau sumber daya terbatas, tentu akan ada terjadinya persaingan atau yang kita sebut sebagai kompetisi. Nah, sumber daya yang diperebutkan bisa banyak hal ya. Contohnya air, mangsa, ruang, dan juga bisa memperebutkan betina. Nah, misalnya nih air. Contohnya apa sih Kak kalau memperebutkan air? Misalnya kita tahu yang namanya tumbuhan nih kan membutuhkan air. Misalnya nih di suatu lahan ada berbagai macam tumbuhan. Namun jumlah air di lahan tersebut terbatas. Yang namanya tumbuhan kita tahu membutuhkan air. Karena jumlahnya yang terbatas, maka terjadi kompetisi antar tumbuhan yang berada di lahan tersebut. Nah, ini adalah contoh kompetisi dalam memperebutkan sumber daya berupa air. Misalnya lagi mangsa. Misalnya nih ada sekelompok singa. Nah, sekelompok singa ini memperebutkan suatu mangsa, misalnya rusa. Nah, berarti ada kompetisi antar singa pada kelompok singa tersebut dalam memperebutkan mangsanya berupa rusa. Nah, ini juga contoh dari kompetisi ya. Misalnya lagi selain mangsa, misalnya adalah ruang. Misalnya nih, kalian tahu yang namanya gulma itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman yang di sekitarnya. Nah, tumbuhan gulma ini menghambat pertumbuhan tanaman sekitarnya agar si gulma ini dapat menguasai ruangan pada lahan tersebut sehingga gulma dapat memperbanyak dirinya. Nah, berarti ini pun terjadi kompetisi antara gulma dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Seperti itu ya. Nah, kompetisi sendiri dibagi menjadi dua macam nih. Ada yang kita sebut sebagai kompetisi intraspesifik, ada yang kita sebut sebagai kompetisi interspesifik. Tapi bedanya apa sih Kak? Nah, jadi yang dimaksud dengan kompetisi intraspesifik adalah kompetisi yang terjadi pada spesies yang sama. Misalnya tadi sekelompok singa yang memperebutkan rusa. Nah, yang namanya sesama singa berarti spesies yang sama ya. Nah, kompetisi yang terjadi antara singa ini kita sebut sebagai kompetisi intraspesifik. Nah, sedangkan kompetisi interspesifik adalah kompetisi yang terjadi pada spesies yang berbeda. Nah, misalnya gini, ada citah dan singa yang sedang berkompetisi atau memperebutkan mangsa berupa rusa. Nah, yang namanya singa sama citah itu berbeda spesies ya. Nah, karena berbeda spesies, kita sebut sebagai kompetisi interspesifik. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita kembali nih ke pertanyaannya. Kompetisi merupakan peristiwa yang pertama, bisa terjadi di alam. Nah, kita udah bahas yang namanya kompetisi itu terjadi pada makhluk hidup. Nah, yang namanya terjadi pada makhluk hidup berarti terjadinya di alam ya. Berarti pernyataan pertama benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Berlangsung pada hewan maupun tumbuhan. Tadi kakak sudah memberikan contoh pada hewan, juga memberikan contoh pada tumbuhan ya. Berarti yang namanya kompetisi bisa terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Berarti pernyataan yang kedua benar ya. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Berlangsung pada organisme yang sama atau berbeda.
Kita tadi sudah bahas kalau kompetisi intraspesifik pada spesies yang sama, sedangkan kompetisi interspesifik spesies yang berbeda. Berarti pernyataan nomor 3 benar. Kita lanjut ke pernyataan nomor 4. Merupakan persaingan untuk memperoleh sumber yang tidak terbatas jumlahnya. Oke, kita perhatiin di sini. Tidak terbatas jumlahnya. Kalau tidak terbatas jumlahnya, berarti tidak perlu adanya persaingan atau yang kita sebut sebagai kompetisi. Ingat, kompetisi hanya terjadi ketika sumber daya yang diperebutkan itu jumlahnya terbatas. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Oke, yang benar adalah pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, dan pernyataan nomor 3. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu ya adik-adik. Nah, semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi UTBK tahun ini ya. Semangat terus, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak hanya dirasakan kalian, tapi juga dapat dirasakan oleh teman-teman kalian. Tetap semangat terus belajar, kalian pasti bisa. Sampai jumpa.